Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Risalah Allah, wahai pemimpin negeri saksiku, Presiden Prabowo, saksiku seorang perempuan. Sungguh aku Allah menjaganya. Sungguh golongan kalian berada pada lisannya. Sungguh perintahku ada padanya, memperingatkan kalian tentang hari kiamat. Dan sungguh ia saksiku. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Ruqayyah, tulislah. Wahai pemimpin negeri saksiku, aku Allah, la ilaha illallah, menujumu, ketahuilah, saksiku berada di negerimu. Sungguh masa ini adalah patah zaman, dan ketahuilah, pesanku telah datang di patah zaman, dan aku akan menegakkan satu hal yang besar. Saksiku seorang perempuan, cahaya Ahmadku, menerima suaraku, kerana tidak ada lagi Nabi dan Rasul. Sungguh pesanku datang kepada saksiku, di sana patah zaman itu, aku buka dan aku beri penjelasan, dan aku Allah menjadikan jadi, apa yang aku Allah kendaki. Panggilan saksiku untuk kalian semua mengambil suaraku, dan engkau pemimpin negeri, aku Allah tidak akan merubah negerimu untuk pemerintahanmu, akan tetapi bawa negeri beriman kepadaku dan beriman kepada hari akhir. Sesungguhnya kalianlah pemegang kesultanan di timur, dan aku Allah tetapkan di tempat cahaya Ahmadku. Di sanalah kesejahteraan negeri-negeri kalian, dan kalian peroleh karunia. Kalian negeri yang berjaya dan dalam keredaanku. Saksiku adalah rakyatmu. Saksiku menegakkan saksiku. Aku Allah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sungguh engkau membantu Palestina, dan sungguh engkau pemimpin negeri yang memperhatikan negeri para nabiku dan masjid suciku. Sungguh kalian akan beriman kepadaku Allah dan beriman kepada hari akhir. Dan kalian saling berpesan hingga pesanku sampai kepada pemimpin negeri. Ketahuilah, inilah patah zaman itu. Bersiap-siaplah dengan iman kepadaku, dan bantulah saudara kalian di Palestina untuk golongan kanan kalian, untuk kalian menuju saudara kalian di Palestina dengan sedekah kalian. Aku Allah segera keselamatan Palestina, akan tetapi kalian masuk terlebih dahulu pada golongan kanan, untuk kalian tidak tertinggal mendapat golongan kanan. Aku Allah panggil engkau, wahai pemimpin negeri negara saksiku. Sungguh perintahku kepada kalian semua umat Muhammad SAW di dunia untuk kalian bersegera menuju jalan Muhammad SAW. Muhammad SAW telah datang kepada kalian dengan pesan-pesannya kepada cahaya Ahmadku. Sungguh ikutlah jalan Muhammad SAW untuk kalian peduli tangisan Muhammad SAW ketika ajalnya. Umatku. Sambut Allah kalian suruhku dan berjalan-jalan Muhammad SAW. Serahkanlah. Waktu kalian sedianya satu purnama, dan aku Allah akan tutup golongan kanan dengan pintu sedekah. Bukalah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 1. Apabila terjadi hari kiamat, yang pasti terjadi. Ayat 2. Tidak ada seorang pun yang dapat mendustakan terjadinya. Ayat 3. Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggal golongan yang lain. Ayat 4. Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Ayat 5. Dan gunung-gunung dihancurkan sehancur-hancurnya. Ayat 6. Jadilah ia debu yang berterbangan. Ayat 7. Kamu menjadi 3 golongan. Ayat 8. Iaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ayat 9. Dan golongan kiri. Alangkah sesaranya golongan kiri itu. Ayat 10. Selain itu golongan ketiga adalah orang-orang yang paling dahulu beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Ayat 11. Mereka itulah orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Ayat 12. Mereka berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Ayat 13. Mereka adalah seorang besar dari orang-orang yang terdahulu. Ayat 14. Dan sedikit dari orang-orang yang datang kemudian. Ayat 15. Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. Ayat 16. Seraya bersandar di atasnya saling berhadapan. Ayat 17. Mereka dikelilingi oleh anak-anak yang selalu muda. Ayat 18. Dengan membawa gelas kendi dan seloki, biasa minuman yang diambil dari sumber yang mengalir. Ayat 19. Mereka tidak pandai kerananya tidak pula mabuk. Ayat 20. Mereka menyuguhkan pula buah-buahan yang mereka pilih. Ayat 21. Dan daging burung yang mereka sukai. Ayat 22. Ada bidadari yang mata indah. Ayat 23. Laksana mutiara yang tersimpan dengan baik. Ayat 24. Sebagai balasan atas apa yang selama ini mereka kerjakan. Ayat 25. Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia dan tidak pula percakapan yang menimbulkan dosa. Ayat 26. Kecuali yang mereka dengar hanya ucapan salam, salam. Ayat 27. Golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Ayat 28. Mereka berada di atas buah bidara yang tidak berduri. Ayat 29. Pohon pisang yang buahnya bersusun-susun. Ayat 30. Naungan yang terpatang luas. Ayat 31. Air yang tercurah. Ayat 32. Buah-buahan
yang banyak. Ayat 33, yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang memetiknya. Ayat 34, dan kasur-kasur di tempat lagi empuk. Ayat 35, sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari itu secara langsung. Ayat 36, lalu kami jadikan mereka perawan-perawan. Ayat 37, yang penuh cinta lagi sebaik umurnya. Ayat 38, diperuntukkan bagi golongan kanan. Ayat 39, iaitu sokongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Ayat 40, dan sokongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Ayat 41, golongan kiri, alangkah sesatnya golongan kiri itu. Ayat 42, mereka berada dalam sisa angin yang sangat panas, air mendidih. Ayat 43, dan naungan asap hitam. Ayat 44, yang tidak sujud dan tidak menyenangkan. Ayat 45, sesungguhnya mereka sebelah itu hidup bermewah-mewah. Ayat 46, mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Ayat 47, mereka berkata, apabila kami telah mati menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibagikan kembali? Ayat 48, apakah nenek moyang kami terdahulu akan dibangkitkan pula? Ayat 49, katakanlah Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian. Ayat 50, benar-benar akan terbuka pada waktu tertentu, iaitu hari yang sudah diketahui. Ayat 51, kepada sesungguhnya kamu, wahai orang-orang sesat lagi pendusta. Ayat 52, pasti akan memakan pohon zakum. Ayat 53, lalu kamu akan memenuhi perut-perutmu dengannya. Ayat 54, setelah itu untuk penawarnya zakum, kamu akan meminum air yang sangat panas. Ayat 55, maka kamu minum bagaikan unta yang sangat aus. Ayat 56, inilah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Ayat 57, kami telah mencipta kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari kebangkitan? Ayat 58, apakah kamu memperhatikan apa yang kamu pancarkan? Sperma. Ayat 59, apakah kamu menciptakannya atau kami penciptanya? Ayat 60, kami telah menentukan kematian antara kamu dan kami tidak lemah. Ayat 61, untuk mengubah bentukmu di hari kiamat dan menciptakan kelak dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. Ayat 62, sungguh kamu benar-benar telah mengetahui penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ayat 63, apakah kamu memperhatikan benih yang kamu tanam? Ayat 64, apakah kamu menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkan? Ayat 65, seandainya kami berkehendak, kami benar menjadikan hancur sehingga kamu menjadi heran tercengang. Ayat 66, sambil berkata, sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian. Ayat 67, bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. Ayat 68, apakah kamu memperhatikan air yang kami minum? Ayat 69, apakah kamu yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan? Ayat 70, seandainya kami berkehendak, kami jadikannya asin, maka mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat 71, apakah kamu memperhatikan api yang kamu nyalakan? Ayat 72, apakah kamu yang menumbuhkan kayunya atau kami yang menumbuhkan? Ayat 73, kami menjadikan api itu sebagai peringatan dan manfaat bagi para musafir. Ayat 74, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Ayat 75, aku bersumpah demi tempat beredarnya bintang-bintang. Ayat 76, sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang sangat besar seandainya kamu mengetahui. Ayat 77, sesungguhnya ia benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Ayat 78, telah kitab yang terpelihara. Ayat 79, tidak ada yang menentunya kecuali para hamba Allah yang disucikan. Ayat 80, Al-Quran diturunkan dari Rabb seluruh alam. Ayat 81, apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran? Ayat 82, dan kamu jadikan zikir kamu terima dari Allah disuruh untuk mendustakan Al-Quran. Ayat 83, kalau begitu, mengapa kamu tidak menahan nyawa ketika telah sampai di kerongkongan? Ayat 84, padahal kamu ketika itu melihat orang yang sedang sekarat. Ayat 85, kami lebih dekat kepadanya orang yang sedang sekarat daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ayat 86, mengapa jika kamu tidak diberi balasan? Ayat 87, kamu tidak mengkabulkannya nyawa itu jika kamu orang-orang yang benar. Ayat 88, jika dia orang yang mati itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. Ayat 89, dia memperolehkan tenteraman, rezeki dan surga yang penuh kenikmatan. Ayat 90, jika dia termasuk golongan kanan. Ayat 91, salam bagimu dari sahabatmu, golongan kanan. Ayat 92, jika ia termasuk golongan para pendusta lagi sesat. Ayat 93, jamuannya berupa air mendidih. Ayat 94, dan dibakar oleh neraka jahim. Ayat 95, sesungguhnya ini benar-benar merupakan hakul yakin. Ayat 96, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang Maha Agung. Sedekahlah wahai hamba-hambaku di dunia, sungguh aku Allah pemberi penjelasan untuk kalian tahu di mana berdiri batas sama itu.
ketika aku Allah telah bersaksi kepada saksiku dan aku telah munculkan saksi-saksiku dengan jumlah yang sedikit, 313. Sungguh di sana tegaknya kebenaranku bersaksi untuk satu ketetapan yang benar. Aku Allah sediakan saksiku dan saksi-saksiku. Sesungguhnya aku Allah maha kuat perhitunganku dan aku Allah yang memberi penjelasan tentang masa akhir akan berdiri. Aku Allah penyelesai, aku Allah pembenar saksiku, mendapatkan risalahku, firmanku berbahaya dan menaklukkan. Apabila kesaksianku datang, di sana patah zaman kalian dan kembalilah kepadaku dengan iman. Genggam hukum-hukumku, Al-Quran, tegak dengan la ilaha illallah. Jangan sadikan aku Allah dan berjalanlah di jalan Nabi Muhammad SAW kalian dengan santun dan saling berkasih sayang. Selamatkan diri kalian, selamatkan keluarga kalian dan saling berpasalah di jalan yang benar. Bukalah surah Ghafir ayat 15. Wahai saksiku. Surah Ghafir. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 15. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arash, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa dia kendaki di antara hamba-hambanya, agar memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, hari kiamat. Akulah Allah yang menentukan masa itu dan akulah Allah yang memberitahukan penjelasan-penjelasan kepada kalian dan akulah Allah memberikan wahyu-wahyuku kepada hamba yang aku kendaki dan kepada akulah Allah kalian kembali. Tanda kebenaranku Allah bersaksi. Akulah Allah memanggil pemikir dari kalian. Sungguh dari kala terpilih tepat aku Allah menegakkan rumah Islamku hingga kedatangan Isa ibn Maryam alaihissalam kelak. Berdatanglah segala ketentuan tanpa duga. Ketika aku Allah bersaksi, gugurlah semua ilmu-ilmu kalian dengan ketolongan kalian. Akulah Allah pemilik ilmu dan sumber segala sumber. Kepada akulah kalian kembali. Sesungguhnya aku Allah bersaksi kepada pemimpin diri kalian. Aku Allah memberikan karuniaku kepada saksiku dan dia berasal dari negeri yang aku Allah berkahi. Untuk tegakkan satu hal yang besar, aku Allah memanggil kalian semua. Segera membantu saudara pasal kalian dengan sedekah kalian. Dan mulailah dengan diri kalian, wahai pemimpin negeri. Lihatlah pasalku, panggillah semua negeri-negeri, negara-negara di dunia. Untuk kalian bersedekah kepada saudara pasal kalian dengan langsung. Dan berikan infak kalian dengan langsung. Cari saudara Palestina kalian, hubungi mereka dan kirimkan infak sedekahkan kepada mereka. Mereka akan saling berbagi di sana. Sungguh aku Allah memanggil kalian dengan panggilan yang benar. Bukalah surah Al-Araf ayat 105 hingga 187. Bacakanlah wahai saksi-saksiku. Surah Al-Araf. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 185. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang ceritakan Allah, dan kebukannya telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang mereka percayai. Ayat 186. Barang siapa disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terumbang ambing dalam kesesatan. Ayat 187. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad SAW tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya perbuatan tentang kiamat itu ada pada Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain dia. Kiamat itu sangat berat. Huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad SAW, sesungguhnya pemberitahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Tambahkanlah wahai Ruqayyah dua ayat setelahnya. Ayat 188. Katakanlah wahai Muhammad SAW, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Sesungguhnya sekiranya aku mengetahui gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku hanyalah seorang pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ayat 189. Dialah yang pencipta kamu dari jiwa yang satu, Adam AS, dan darinya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa sayang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya mengandung kandungan yang ringan dan terus dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami isteri bermohon kepada Allah. Roh mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang soleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Wahai pemimpin negeri saksiku, Presiden Prabowo, saksiku seorang perempuan, sungguh aku Allah menjaganya, sungguh golongan kalian berada pada lisannya, sungguh perintahku ada padanya.
memperingatkan kalian tentang hari kiamat, dan sungguh dia saksiku, dan saksi-saksiku ada padanya. Akan tetapi aku Allah menyimpannya. Hanya akulah Allah yang mengetahui siapa 313 orang bersamanya, dan mereka memberikan rezeki kepada atas perintahku. Mereka beriman kepada aku, dan mereka memanggil hamba-hambaku untuk kembali kepada hukum-hukumku. Al-Quran. Tegaklah dengan la ilaha illallah. Jangan sandingkan aku Allah dengan makhluk cipta aku. Sungguh aku akan menutup pintu ampun aku. Berimanlah kepadaku, berimanlah kepada hari akhir. Selamatkan rakyatmu untuk mereka beriman kepadaku, dan untuk mereka beriman kepada hari akhir, dan mereka takut tertinggal. Golongan kenakalan akan aku Allah tutup, dan aku akan datangkan satu ketetapan yang sulit, dan sungguh kalian tidak akan menyangkupinya. Akan tetapi golongan kiri akan menunggu kalian, dan kalian tidak akan dibangkitkan dengan ampunan dan syafaat. Ambillah jalan Muhammad SAW, Ibnu Abdullah, Nabi tahir kalian. Jika hamba yang mematuhiku, tak kepadaku. Sungguh kalian telah mendapatkan suraku dan cahaya amalku, bagian ahmadku. Sesungguhnya kun fayakun berlaku kepadanya. Seperti Isa Ibnu Maryam AS, suci tanpa bapa. Sungguh saksiku bahagia cahaya ahmadku. Mereka saling terhubung di patah zaman. Kerana saksiku, saksi pasal Isa Ibnu Maryam AS mendahulunya datang. Tanda dia akan datang. Aku perlihatkan pada saksiku dalam mimpi, dua malaikat aku menuntunnya ke bumi di masa lalunya, tahun 2008. Dan membawa pesan dariku kelak. Sungguh dia wahaya menyaksikan bagaimana Isa Ibnu Maryam AS turun ke bumi di hadapannya. Dan aku Allah penentu, cahaya ahmadku akan menyampaikan peringatan-peringatan untuk kalian bersegera di jalan iman. Bukalah surah Az-Zumar ayat 69. Wahai Ruqayyah. Surah Az-Zumar, Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ayat 69. Dan bumi pada mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Rabbnya, dan buku perhitungan perbuatan masing-masing diberikan kepada setiap orang. Para nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan antara mereka secara adil, dan mereka tidak dirugikan. Semua aku tetapkan dengan ayat-ayatku. Kembalilah di jalanku, berimanlah dengan ayat-ayatku, Al-Quran. Hukum-hukumku ada di sana, Al-Quran. Aku Allah Maha Pemberi penjelasan. Satu hari besar telah aku tetapkan di sana ketetapanku. Tidak akan terjadi hari akhir kiamat jika bukan aku Allah datang memberikan penjelasan. Dan aku memiliki saksi untuk kalian mendapatkan pesan yang benar dari Rabbul Alamin. Dan aku menjaga saksi-saksiku. Ketetapanku akan tetap berlaku walaupun kalian tidak mempercayainya. Dan aku Allah telah memanggil pemimpin kalian, Presiden Prabowo Subianto. Ulaika ala hudan min rabbir rahim wa ulaika humul muflihun. Amin ya Allah, ya Rabb, ya Sami, ya Basir. Alhamdulillah.